Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1576 bisikan mengerikan. Sunni harus menghancurkan Sin of Solace sebelum benih korupsi ditanamkan ke dalam jiwanya. Jika dia berhasil menghancurkan hantu itu sebelum hal itu terjadi, rencana yang dibuat Pangeran Gila untuk hidup kembali akan digagalkan, dan Sunni akan terus ada. Jika dia gagal, Pangeran Gila akan kembali dan memakan dia dalam prosesnya. Bajingan keji itu, hantu pedang itu tertawa saat dia memperhatikannya. Ya ampun, kamu tidak akan melakukan sesuatu yang buruk padaku, kan? Sunni meliriknya dengan muram, lalu kejian cantik di tangannya menempatkan cahaya penuntun di atas air. Dia membungkus keenam bayangannya di sekelilingnya dan meraih bilah batu giok, menggunakan seluruh kekuatannya yang tidak manusiawi dalam upaya untuk mematahkannya di lututnya. Dosa penghiburan tidak hanya sangat tangguh, tetapi juga sangat tajam. Meski memiliki cangkang marmer, Sunni tidak bisa memegangnya dengan baik tanpa kehilangan jari-jarinya. Dan bahkan jika dia bisa, kekuatannya tampaknya tidak cukup untuk menghancurkan pedang terkutuk itu. Meski ototnya terasa hampir robek, jiannya hanya bengkok, tapi tidak patah. Segera setelah Sunni melepaskannya, bilahnya kembali ke bentuk aslinya yang lurus sempurna. Mungkin aku harus mencoba melarikan diri kembali di bawah pengawasan penjaga danau. Tapi tidak, itu hanya akan berakhir dengan kematiannya. Dosa penghiburan adalah bagian dari dirinya, dan sekarang Estuary Ki telah dihancurkan, penjaga akan melenyapkan mereka berdua. Hantu itu terkekeh, mengamati usahanya dengan jijik. Menyedihkan. Sunni menghentikan usahanya untuk mematahkan bilah giok dan meluruskannya. Lalu, dia tersenyum. Jadi bagaimana kalau dia tidak cukup kuat untuk mematahkan pedang terkutuk itu? Keseluruhan pertunjukan itu hanya untuk memuaskan rasa penasarannya. Sebelum hantu pedang bisa mengatakan hal lain, dia melepaskan bayangannya dan membuang jian cantik itu. Sesaat kemudian, sebuah tangan terangkat dari salah satu bayangan, menangkap pedang terkutuk itu. Sein melangkah keluar, memegangnya dengan anggun. Sebagai seorang ascendet, Sunni mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan Sin of Solace. Tapi untungnya, dia memiliki iblis transenden, bahkan dua di antaranya. Akan lebih mudah lagi membuat Vien memakan pedang gioknya, tapi dia khawatir benda terkutuk itu akan membuat ogre rakus itu mengalami gangguan pencernaan. Jadi, tugas menghancurkan memori jahat itu jatuh ke tangan Sein. Saat 6 bayangan menyelimuti ksatria anggun itu, mata rubinya berkobar dengan cahaya merah. Hantu itu membuka matanya lebar-lebar. Sekarang, tunggu sebentar. Tanpa memerhatikannya, atau lebih tepatnya, tidak mampu melihatnya, Sein diam-diam meletakkan bagian datar dari bilah batu giok itu ke pelindung kakinya. Perlahan mengangkat perisainya, dan kemudian memukul pedang terkutuk itu dengan pinggirannya. Hembusan angin topan menyebar dari titik tumbukan, dan permukaan danau beriak. Dosa penghiburan retak, lalu meledak menjadi pecahan batu giok putih yang indah, yang menghilang menjadi pusaran bunga api putih. Percikan api itu kemudian diserap ke dalam tubuh Sein yang seperti batu. Sunni mendengar mantra itu berbisik di telinganya, mengucapkan kata-kata yang sama untuk kedua kalinya dalam beberapa menit terakhir, ingatanmu telah hancur. Sedikit seringai muncul di wajahnya. Kehilangan kenangan tidak pernah terasa menyenangkan. Ada juga seringai di wajah hantu pedang. Penampakan itu mengejang, menjerit, dan membungkuk. Untuk beberapa saat, terjadi keheningan. Dan kemudian, keheningan itu dipecahkan oleh suara tawa yang mengejek.
Sepertinya mematahkan pedang, tidak menghasilkan apa-apa. Aku baik-baik saja. Siapa yang tahu? Dosa penghiburan menegakkan tubuh dan menatap Sunny dengan seringai menghina. Bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir itu akan berhasil? Sunny menatapnya diam-diam, wajahnya pucat dan muram. Hantu itu menggelengkan kepalanya. Kalau semudah itu menyingkirkanku, apa menurutmu aku akan tetap berada di sini? Ah, hilang dari cahaya. Aku adalah bagian dari pikiranmu sekarang. Penyebabku mungkin adalah ingatanmu itu, tapi sumber dari diriku adalah kamu. Jadi, apa gunanya menghancurkan pedang? Senyuman menghina perlahan menghilang dari wajahnya, digantikan oleh ekspresi dingin dan gelap. Ia juga sedikit sedih. Dosa penghiburan menghela nafas. Menghabiskan waktu bersamamu sekali lagi. Memang benar, apa yang terjadi nanti juga tidak akan menyenangkan. Dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Suatu kebenaran mengerikan yang akan membuat Sunny gila dan menginfeksi jiwanya dengan korupsi, tanpa diragukan lagi. Namun sebelum dia bisa melakukannya, Sunny maju selangkah, berhadapan dengan hantu yang terkejut itu, dan sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Lalu, dia berbisik ke telinganya. Hanya 2 kata. Kata-kata pertama yang dia ucapkan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Cassie di tepi pantai Verge. Mereka, pergilah. Dan saat dia mengatakannya, dunia bergidik. Mata hantu itu sedikit melebar, kali ini, dengan sungguh-sungguh. Anda. Dan kemudian ia pergi, terhapus, seolah-olah dia tidak pernah ada. Bagian pikiran Sunny yang terpecah telah hilang, membawa serta pengetahuan terlarang tentang kekosongan, dan semua kenangan dari siklus sebelumnya. Mencegah pangeran gila dilahirkan kembali. Sembuh dari kutukan yang menderanya sejak awal kampanye selatan, Sunny memejamkan mata sejenak, lalu menghela nafas panjang. Lalu, dia melihat ke bawah. Ada seutas benang tipis yang diikatkan di lehernya, benang yang sama yang digunakan untuk menutup mulut para voiceless prelates. Sekelompok iblis terkorupsi yang dipimpin oleh iblis bernama Devilet Herald. Sunny telah membunuh mereka di Antartika, menerima memori tertentu dalam prosesnya. Memori itu adalah Stiflet Scream, sebuah jimat yang biasa dia gunakan untuk menambah kekuatan Sein. Namun, jimat itu memiliki pesona kedua, yang belum pernah bisa digunakan oleh ksatria anggun itu. Deskripsi pesona kata kekuatan, sebuah kata yang diucapkan oleh ahli pesona ini adalah sebuah perintah. Jika lahir dari keheningan yang luar biasa, kata-kata yang berkuasa hampir tidak dapat diabaikan. Jika tidak, maka tidak ada nilainya. Sein tidak pernah berbicara, jadi Word of Power tidak bisa digunakan olehnya. Sunny, sementara itu, tidak pernah bisa berdiam diri cukup lama untuk membiarkan pesonanya mengumpulkan potensi yang cukup. Semakin lama seseorang berdiam diri, maka otoritas dari Word of Power akan semakin tirani. Jadi, mengetahui bahwa dia mungkin menghadapi intrik pangeran gila dengan satu atau lain cara, Sunny memanggil Stiflet Scream. Itu adalah memori yang dia panggil saat mengucapkan selamat tinggal pada Cassie. Dan sejak itu, dia tidak mengeluarkan suara apapun. Sungai besar adalah sungai waktu. Jadi, dengan melintasinya, Sunny membiarkan Stiflet Scream mengumpulkan banyak kekuatan. Tapi lebih dari itu, dia memasuki muara sambil memakainya. Waktu tidak ada di muara, yang berarti tidak ada perbedaan antara momen dan keabadian di sini. Betapa mengerikannya keheningan yang berlangsung selama-lamanya, sepertinya cukup mengerikan untuk melenyapkan dosa penghiburan. Dan cukup kuat untuk menyelamatkan nyawa Sunny. Karena tidak perlu berdiam diri lagi, dia menarik napas dalam-dalam, lalu mengumpat pelan. Kutukan.
Kamu pergi ke neraka. Aku, Pangeran Gila, telah pergi. Kali ini, selamanya. Artinya Sunny telah bergabung dengan klub eksklusif yang sudah menjadi anggota Jet, Kai, dan Cassie. Dia telah mengalahkan versi jahat dirinya. Ini juga berarti jalan menuju jantung muara benar-benar gratis. Mengambil cahaya penuntun, Sunny membubarkan Sein dan menuju ke sosok samar yang muncul di atas perairan gelap danau yang samar-samar. Rahasia terakhir makam Ariel menanti di sana. Budak Bayangan bab 1577 masa lalu, sekarang, dan masa depan. Terlatih-tatih melintasi hamparan air tenang yang gelap, diterangi dengan lembut oleh cahaya murni cahaya penuntun, Sunny menatap bayangannya yang rusak. Seringai gelap membuat bibirnya membentuk garis bengkok. Lihatlah kami, mendekati garis finish, dan tidak sampai mati. Situasinya sangat asing. Biasanya, Sunny sudah berada di ambang kematian, atau bahkan sudah melewati ambang kematian dengan satu kaki sekarang. Tapi anehnya dia masih utuh. Tentu saja, dia telah dianiaya dan dihancurkan oleh banyak makhluk mimpi buruk yang mengerikan dalam perjalanan ke muara, namun, kondisinya tidak seburuk biasanya pada saat-saat seperti itu. Apakah dia beruntung? Atau apakah kegigihannya akhirnya mencapai tingkat yang tidak masuk akal sehingga terlalu sulit untuk benar-benar menjatuhkannya tanpa langsung membunuhnya? Yah, bagaimanapun juga, aku tidak mengeluh. Ayo selesaikan ini, kalau begitu. Bayangannya tak menjawab, meninggalkan Sunny dalam keheningan yang tenang. Dia sejenak terkesima dengan tidak adanya jawaban yang mengejek. Tapi kemudian teringat bahwa dosa penghiburan telah hilang. Pikirannya terbebas dari suara-suara yang sekian lama menghantuinya dengan bisikan-bisikan menjengkelkan. Rasanya sangat aneh, semacam damai. Kini setelah kutukan yang menderanya hilang, Sunny menyadari bahwa dia terus-menerus berada di bawah tekanan tanpa menyadarinya. Perlawanan mentalnya telah mencegah bisikan-bisikan jahat itu benar-benar membuatnya gila. Namun tindakan menolak hilangnya kewarasan itu sendiri telah membebani pikirannya. Beban itu sudah tidak ada lagi, membuatnya merasa kesembronoan. Namun, dia juga kelelahan, kehabisan tenaga, dan sangat terguncang oleh rahasia yang telah dia pelajari. Itu adalah campuran emosi yang aneh. Satu langkah pada satu waktu. Sunny terus berjalan menuju sosok samar yang muncul dari air di kejauhan. Saat dia melakukannya, dia bertanya-tanya tentang dirinya dan Pangeran Gila, tentang semua versi dirinya dan Pangeran Gila yang telah mencapai muara pada siklus sebelumnya. Bagaimana bisa Sunny, dia yang sekarang, menjadi satu-satunya yang berhasil sejauh itu? Menurutku itu sederhana, sungguh. Sudah sangat sulit untuk menemukan pintu masuk ke muara di dalam Sumbal. Namun lebih dari itu, untuk mencapai jantung muara, seseorang harus memiliki 3 hal. Yang pertama adalah jiwa yang bebas dari korupsi, dimungkinkan oleh Estuariki. Persyaratan itu sendiri menuntut agar ia menyerah pada kekotoran batin, menyerbu siklus lain dari sungai besar, dan menghabiskan waktu berabad-abad mengumpulkan kekuatan dan pengetahuan. Namun, itu juga yang termudah dari ketiganya. Persyaratan kedua adalah kemampuan untuk melewati labirin batu yang berfungsi sebagai batas danau bagian dalam tanpa terjatuh kembali ke siklus sungai besar. Sunny melakukannya tanpa banyak kesulitan. Tapi itu hanya karena cahaya penuntun dan nama asli yang diberikan Torment kepada Cassie. Berapa siklus yang dibutuhkan dua wabah yang bersekongkol untuk mengetahui nama asli itu? Dia tidak tahu. Apa yang dia ketahui, bagaimanapun, adalah bahwa kisah mimpi buruk ini adalah kisah tentang akumulasi pengetahuan secara bertahap. Semakin banyak siklus yang dialami Pangeran Gila dan siksaan,
semakin baik mereka mempersiapkan diri untuk siklus terakhir. Persyaratan ketiga, mungkin, adalah yang paling mengerikan, dan bergantung sepenuhnya pada akumulasi tersebut. Tidak ada keinginan untuk kembali dan memulai siklus baru. Bahkan sekarang, Sunni bisa berbalik, kembali ke labirin batu, dan menyelam kembali ke sungai besar. Namun, dia tidak mau, dan tidak punya alasan untuk. Karena pangeran gila dan siksaan telah mengatur agar mimpi buruk berakhir dengan sempurna, dengan setiap anggota kelompok, dan Nephis, selamat dari tantangan mengerikan itu. Berapa banyak upaya yang telah dilakukan sebelum mereka belajar memanipulasi semua peristiwa dalam siklus demi keuntungan mereka? Mungkin terlalu banyak untuk dihitung. Dan karena alasan itulah Sunni tidak tergoda untuk mencoba hal baru, demi mendapatkan hasil yang lebih baik dan tidak terlalu memilukan. Pendeknya, Sunni berhasil sejauh ini karena dia adalah pewaris dan penerima manfaat dari semua versi masa lalu dirinya yang gagal. Maka agak puitis bahwa dia hanya bisa mencapai jantung muara dengan melupakan semuanya. Dan sedikit sedih, segera, dia bisa melihat bentuk gelap itu dengan lebih jelas. Saat itu terungkap, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Di luar sana, di hadapannya, segunung batu hitam muncul dari air tenang danau yang tersembunyi, menjulang ke dalam kegelapan. Lerengnya yang kasar hampir vertikal, dan mempunyai dua puncak, salah satunya patah, satu lagi setajam tombak. Dikelilingi air, gunung yang gelap itu tampak sepi dan menyedihkan di hamparan muara yang kosong. Hal ini juga memberikan tekanan yang nyata, membuat Sunni mengerang dan bergidik ketakutan. Apa-apaan ini? Sunni terdiam beberapa saat, menatap puncak gunung dan bertanya-tanya apakah ia harus mendakinya. Namun kemudian, dia melihat retakan vertikal lebar di dasar lereng. Itu tampak seperti sebuah pintu masuk. Sambil menarik napas dalam-dalam, Sunni tersenyum muram dan menuju pintu masuk itu. Melewati ambang pintunya, dia terjun ke dalam kegelapan yang tinggal di dalam gunung dan menemukan dirinya berada di terowongan yang panjang dan berkelok-kelok. Ada air mengalir deras di bawah kakinya, mengalir ke suatu tempat jauh di dalam, dan dinding di sekelilingnya kasar, tidak tersentuh oleh alat apapun. Tidak menyeramkan sama sekali. Entah bagaimana, Sunni merasa serius. Seolah-olah gunung yang dia masuki adalah tempat yang disucikan, tempat yang lebih suci daripada kuil manapun yang pernah dia kunjungi, dan karena itu lebih suci. Mungkin dia hanya bisa memasukinya karena nyala api keilahian yang membara di jiwanya. Tetapi pada saat yang sama, sifat sakral dari gunung yang gelap itu terasa sangat menyedihkan. Sambil mengerutkan kening, Sunni mencengkeram cahaya penuntun dan berjalan lebih jauh ke dalam terowongan. Dia berjalan beberapa saat, atau mungkin selamanya, sebelum dinding terowongan melebar, membuka ke dalam gua yang luas. Dan begitu Sunni memasuki gua itu, dia tiba-tiba menjadi buta. Cahaya dari cahaya penuntun ditelan oleh kegelapan, dan dia kehilangan kemampuan untuk melihat menembusnya. Namun, yang paling mengejutkan Sunni adalah bahwa bukan elemen kegelapan sebenarnya yang telah merampas penglihatannya. Sebaliknya, dia masih dikelilingi oleh bayangan gelap, yang sudah seperti keluarga baginya. Hanya saja bayangan ini tidak meresponnya lagi, seolah-olah ditaklukkan oleh makhluk lain yang jauh lebih kuat dan menakutkan. Setidaknya indera bayangannya masih bersamanya. Oleh karena itu, dia merasakan sesuatu yang besar bergerak dalam kegelapan, di depannya, di belakangnya. Di sekelilingnya, merayap seperti gulungan ular raksasa. Menggigil, Sunni mencengkeram cahaya penuntun dan menurunkannya sedikit, siap membela diri. Saat itulah suara mengerikan terdengar dari kegelapan,
menyelimutinya seperti desisan jurang tak bercahaya. Kembali. Sunni terkesiap, merasakan keinginan yang nyaris tak tertahankan untuk berlutut di bawah otoritas dingin suara seram itu. Dia bergoyang, bersandar pada cahaya penuntun untuk mendapatkan dukungan. Erangan tersiksa keluar dari bibirnya, tapi pada akhirnya, Sunni entah bagaimana berhasil tetap berdiri. Brengsek, dia menggumamkan kutukan yang tertahan dan mengertakkan gigi, menatap dengan membabi buta ke dalam kegelapan. Bayangan itu tidak menanggapi panggilannya. Sunni merasa, anehnya dikhianati oleh kesunyian mereka. Suara mengerikan itu bergema lagi, membuatnya bergidik, meninggalkan. Sunni meringis. Kemudian, dia menghela nafas, dan menjawab dengan nada gelap, "Kau bisa menghentikan sandiwaranya, tahu?" Terjadi keheningan beberapa saat, lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini, tidak terdengar seperti desisan jurang maut itu sendiri. Sebaliknya, itu cukup manusiawi, meski anehnya masih datang dari segala arah. Suara itu tertawa. "Ah, sial. Aku benar-benar ingin memberikan penampilan yang bagus. Kamu benar-benar mematikan." Kegelapan diliputi oleh gema tawa tanpa humor selama beberapa saat, dan kemudian suara itu menambahkan, nadanya tidak percaya, "Tapi sekali lagi, aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula aku samar-samar mengingat percakapan ini. Agak aneh, akhirnya mendapati diriku berada di sisi yang lain." Sunni meringis, ekspresi kesal muncul di wajah pucatnya. "Terkutuklah itu. Tentu saja, ini harus terjadi, kenapa tidak? Dia sudah berurusan dengan versi dirinya yang lalu. Pangeran gila sudah tidak ada lagi. Namun sekarang, ada juga versi dirinya yang akan datang." Suara itu, suara Sunni sendiri, berbicara dengan tenang dari kegelapan. "Kapan kamu mengetahuinya?" Budak Bayangan bab 1578 Bayangan hilang. Sunni terdiam beberapa saat, masih buta. Ekspresinya muram, dan ada kerutan di bibirnya. "Kapan aku mengetahuinya?" Dia meringis. "Baru saja, sungguh, itu agak memalukan." Sunni ragu-ragu sejenak, lalu mengangkat bahu. "Tentu saja, aku seharusnya mengetahuinya lebih awal. Tapi ada begitu banyak hal yang terjadi sekaligus. Jadi, butuh waktu bagiku untuk menyatukan semuanya." Dia mengangkat cahaya penuntun dan meletakkannya di bahunya, masih tidak bisa melihat pancaran cahaya dari tongkat suci. "Maksudku, itu cukup jelas kalau dipikir-pikir. Cassie dikirim ke tubuh Dust of Fallen Grace. Jet dan Evie dikirim ke tubuh dua pengembara sungai. Kai dan Mordred dikirim ke tubuh dua prajurit Riverbound di Twilight. Tetapi bagaimana dengan saya dan Nevis? Siapakah orang-orang yang kami gantikan? Dan apa yang mereka lakukan sejauh ini? Di masa depan, jauh lebih jauh daripada WAV?" Dia menggelengkan kepalanya. "Seharusnya aku memahaminya ketika kami menemukan pemutus rantai. Tapi aku begitu terpesona oleh betapa anehnya segala sesuatu di makam Ariel, sehingga aku membiarkannya tetap bersama misteri-misteri lain yang belum terpecahkan. Satu demi satu, yang satu itu tetap terkubur di bawah tumpukan wahyu yang mengejutkan. Saya hanya berasumsi bahwa seseorang di masa lalu, Noctis, mungkin pernah mengunjungi piramida, meninggalkan jejaknya di sungai besar." Sunni dengan lelah mengusap wajahnya dan tersenyum. "Tapi justru sebaliknya, bukan? Itu bukan seseorang dari masa lalu. Itu adalah seseorang dari masa depan. Itu adalah Nevis dan aku. Kita akan kembali ke makam Ariel suatu hari nanti, kan? Bukan ilusi itu muncul di dalam mimpi buruk ini, tapi yang sebenarnya. Dan sama seperti Daeron yang meninggalkan jejaknya di mimpi buruk, begitu pula kita. Jadi, tubuh yang kita berdua ambil peran yang kita ambil adalah diri kita sendiri." Suara itu terdiam beberapa saat,
lalu mengejek. Benar, aku ingat sekarang. Ya, kita seharusnya bisa mengetahuinya lebih cepat. Sunni mengertakkan gigi. Namun harus saya katakan, ini agak tidak adil. Mantra itu memberi kami peran kami masing-masing, tetapi menjadikan kami sekadar ascendet. Kalian berdua pasti lebih kuat, bukan? Untuk menantang gurun mimpi buruk dan memasuki piramida yang sebenarnya. Jadi, siapa kamu? Seorang suci? Suara itu tetap diam lebih lama, lalu menghela nafas. Ya, seorang suci. Sunni mengerutkan kening, menilai berapa lama jeda sebelum jawabannya. Bajingan, apakah kamu baru saja memanggil topeng wafer? Suara itu tertawa. Benarkah? Tidak, saya sama sekali tidak melakukannya. Percayalah, saya mengatakan yang sebenarnya. Bagaimanapun juga, saya adalah orang paling jujur di dunia. Bahkan dua dunia. Apakah dia memanggilnya atau tidak? Apakah Sunni versi masa depan ini benar-benar seorang suci? Tidak, dia memang seorang Saint biasa tidak akan mampu mengubah bayangan melawan Sunni dengan begitu mudah, dan suaranya juga tidak akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sunni menggigil. Kamu seorang penguasa? Sial, apa-apaan ini? Setelah semua yang kita alami di tempat terkutuk ini, kenapa kamu pergi dan menantang mimpi buruk yang lain? Apakah kamu bosan hidup? Suara itu tidak merespon untuk beberapa saat. Kemudian, jawabannya datang, tenang dan berbahaya, tapi aku bukan penguasa. Kemudian, ia menambahkan, nadanya tanpa emosi apapun, aku juga tidak hidup. Aku bahkan bukan manusia, sungguh. Hanya hantu dari bayangan yang hilang, yang disihir oleh mantra. Ah, tapi muara ini adalah tempat yang aneh. Waktu tidak ada di sini, jadi, semuanya ada di sini secara bersamaan. Meskipun kamu telah mengambil peranku, inilah kita, mempunyai kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Sunni menggigil. Bertemu dengan dirinya di masa depan sudah cukup mengejutkan, terutama mengingat betapa menakutkannya kekuatan versi dirinya yang itu. Rasanya tidak kalah menindasnya, dan bahkan jauh lebih menekan, daripada kekuatan makhluk mimpi buruk besar yang menerobos dunia nyata selama pertempuran tengkorak hitam. Tapi kenapa orang itu bersembunyi di kegelapan? Kenapa dia tidak menunjukkan wajahnya? Kalau dipikir-pikir, kenapa Sunni tidak bisa merasakan tubuh manusia dimanapun dalam bayangan? Dan apa maksud versi masa depannya dengan mengatakan bahwa dia bukan manusia atau hidup? Pada titik ini, mustahil untuk mengetahui apakah suara itu bohong atau jujur. Apakah dia memakai topeng wafer atau tidak? Semua itu meninggalkan Sunni dengan gelisah. Dia berdeham. Jadi, baguslah kalau begitu. Kamu bisa memberitahuku segalanya tentang masa depan, bagaimana mengatasi semua masalahku dengan lebih baik, dan bagaimana agar tidak berakhir dalam keadaan menyesal yang sama seperti kamu. Suara itu tetap diam. Sunni bertahan. Benar, ayo, mulailah bicara. Tidak ada jawaban untuk beberapa saat. Kemudian, suara itu berkata dengan nada gelap, saya rasa saya tidak akan melakukannya. Anda tahu bagaimana kelanjutannya? Pengetahuan tentang masa depan hanya akan membuat masa depan itu terjadi lebih cepat, dan sebagainya. Bukankah Anda sudah cukup sering mencoba mengeksploitasi cas dan visinya? Sunni versi masa depan tertawa. Ya, aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Membuat frustrasi, bukan? Aku ingat mengutuk diriku di masa depan dengan segala macam kata-kata buruk pada saat itu, dalam pikiranku. Tidak, sungguh aneh, menjadi seperti itu. Menjengkelkan diri masa depan sekarang. Tawanya yang tanpa kegembiraan mereda, dan Sunni sekali lagi dikelilingi oleh keheningan yang mengerikan. Beberapa saat kemudian,
suara itu kembali berbicara, lagi pula, tidak ada gunanya. Bukankah kamu di sini untuk dibuang dari takdir? Jika kamu melangkah lebih jauh dan keinginanmu menjadi kenyataan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depanmu. Suara itu semakin sulit untuk didengar, seolah-olah mereka berdua perlahan-lahan dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Tetap saja, aku memintamu. Kembalilah, jangan melangkah lebih jauh. Kamu belum siap menghadapi apa yang ada di depan. Sunyi terdiam beberapa saat. Pada akhirnya, dia mengejek. Jika kamu benar-benar versi diriku yang akan datang, maka kamu sudah tahu jawabanku. Kembali, meninggalkan kesempatannya untuk mematahkan belenggu takdir dan kalung budak yang melingkari lehernya? Tidak pernah. Dia lebih baik mati 1000 kematian. Saya menolak. Suaranya tegas. Terdengar helaan napas sedih dan jauh. Kemudian, suara itu bergema sekali lagi, nyaris tak terdengar, dasar bodoh yang keras kepala. Ya, sudah kuduga. Ayo, kalau begitu, cepatlah. Mimpi buruk ini tidak akan bertahan lama lagi. Dan begitu saja, suara itu menghilang, meninggalkan Sunyi sendirian di dalam gua. Bayangan itu memeluknya lagi, dan kemampuannya untuk melihat dalam kegelapan kembali. Pengkhianat sialan, cahaya dari cahaya penuntun kembali mengarah ke depan. Dia mengambil napas gemetar, mencoba menenangkan diri. Apa, bajingan yang tak tertahankan? Ada apa dengan dirinya di masa depan dan sikapnya? Apakah benar-benar perlu untuk tertawa dan terkekeh mendengar semua ucapan Sunyi? Dan apakah dia benar-benar harus merahasiakan semua pengetahuan tentang apa yang akan terjadi? Tapi suara itu mengatakan satu hal. Mimpi buruk itu akan segera berakhir. Sambil mengumpat pelan, Sunyi bergegas maju. Orang itu membuatku merinding. Tapi dia agak menakutkan. Artinya aku juga akan seperti itu. Itu kabar baik. Benar. Dia tidak punya waktu untuk merenungkan percakapan menakutkan itu saat ini, dan juga sedang tidak berminat untuk melakukannya. Akan ada waktu untuk itu nanti, tapi saat ini, kebebasannya telah menunggu. Dia melintasi gua dan mengikuti cahaya penuntun ke terowongan lain, menjelajah semakin dalam ke gunung yang gelap. Dan akhirnya, dia mencapai hatinya. Memasuki sebuah gua yang gelap, Sunyi tersandung dan berhenti. Gua itu cukup luas sehingga dia tidak bisa melihat langit-langitnya, dindingnya tenggelam dalam kegelapan. Lantainya tertutup air dangkal, dan di kejauhan, sebuah pulau kecil muncul dari permukaan mengkilap. Ada pohon indah yang tumbuh di tengah pulau, dan terletak di bawah dahan-dahannya. Mata Sunyi melebar. Apa ini? Kenapa? Sebuah sarkofagus batu tanpa hiasan berdiri, tutupnya ditutupi oleh daun-daun layu. Budak Bayangan bab 1579 terlupakan. Sunyi telah mencapai jantung muara. Di sana, tersembunyi di kedalaman gunung yang menjulang tinggi, sebuah gua besar dipenuhi kegelapan. Seberkas sinar terang jatuh dari suatu tempat yang jauh di atas, menerangi sebuah pulau kecil yang muncul dari air hitam mengilap. Ada sebatang pohon indah yang tumbuh di pulau itu, daunnya berupa lautan berwarna magenta pucat. Saat dahan-dahan pohon itu sedikit bergoyang tertiup angin, daun-daunnya berjatuhan ke permukaan air, membuat pantulannya beriak. Dan di bawah bayang-bayang dahan itu, berdiri sebuah sarkofagus batu sederhana, tutupnya ditutupi daun-daun layu. Itu membuat pemandangan yang jelas dan menakjubkan. Jantung muara terasa damai, bagaikan pulau yang aman dan tenteram di dunia yang penuh ketakutan. Namun, itu juga menyedihkan dan menyedihkan. Begitu Sunyi memasuki gua, dia merasakan kemurungan yang aneh memenuhi hatinya,
seolah-olah gema kesedihan besar yang pernah dialami seseorang di sini, suatu saat, masih bersemayam di tempat suci dan sunyi ini. Dia sedikit bergeser. Kenapa? Kenapa ada kuburan di sini? Piramida hitam besar itu disebut makam Ariel, tapi itu bukanlah tempat di mana iblis ketakutan dikuburkan. Sebaliknya, itu adalah tempat yang dia bangun untuk mengubur kebenaran yang tak tertahankan. Jadi sebenarnya itu bukan makam. Atau benarkah? Sunni menatap sarkofagus tanpa hiasan itu, terdiam karena kesedihan luar biasa yang masih ada di sini bahkan sampai sekarang, ribuan tahun setelah Desmond dan Dewa tiada lagi. Dia tahu bahwa makam Ariel bukanlah tempat pemakaman seseorang karena perkataan iblis ketakutan yang dibagikan kepada Weaver. Ariel sendiri yang mengatakannya, apa yang dia kubur di sini adalah kebenaran mengerikan yang tidak ingin dia ingat. Tapi itulah masalahnya. Jika Ariel tidak ingat apa yang dikuburkannya di makamnya ini, bukankah itu berarti perkataannya tidak bisa dipercaya? Siapa bilang dia tidak menguburkan seseorang yang berharga di sini? Dan kemudian memilih untuk melupakan kesedihannya? Tiba-tiba Sunni teringat gambaran cermin kebenaran. Kata-kata aneh Weaver. Saya belum tahu bahwa Anda telah membangun sebuah makam. Saya juga belum pernah melihatnya. Bagaimana saya tahu untuk mengaguminya? Saya kebetulan berada di sini secara kebetulan. Sekarang setelah saya melihatnya, hati saya tidak tersentuh. Saya tidak merasakan apapun. Anda ingin bebas dari kebenaran, jadi Anda tidak pantas mendapatkannya. Mengapa rasanya? Meskipun Ariel telah melupakan kesedihannya, Weaver masih mengingatnya. Apakah Demon of Fate benar-benar kebetulan mengunjungi gurun mimpi buruk dan menemukan piramida besar secara kebetulan? Dan jika itu bukan suatu kebetulan, lalu siapa yang dimakamkan di sini, di jantung makam Ariel? Sedih dan terlupakan. Melihat sarkofagus yang terletak di bawah dahan pohon yang indah, Sunni menarik napas dalam-dalam. Pelupaan. Jawabannya adalah Oblivion. Makam Ariel adalah tempat Demon of Oblivion dikuburkan oleh kakaknya. Entah bagaimana, dia yakin akan hal itu. Bukankah menyedihkan, bahkan kematiannya pun terlupakan? Tunggu, tidak, itu tidak masuk akal. Tiba-tiba Sunni bingung. Bagaimana Oblivion bisa mati? 6 Desmond telah bangkit memberontak melawan langit, sedangkan Desmond ke-7, Weaver, menolak. Karena itu, Demon of Fate telah dibenci dan diburu oleh 6 Desmond dan 6 dewa. Jika Oblivion sudah mati selama ini, lalu bagaimana mungkin ada 6 daemon yang berpartisipasi dalam perang dan mengejar Weaver? Sesuatu, pada dasarnya tidak masuk akal tentang semua ini. Namun Sunni tak bisa menghilangkan rasa yakinnya akan siapa yang dikuburkan di jantung makam Ariel. Itu adalah iblis yang terlupakan. Apa artinya? Karena terkejut dan terpesona, dia meringis dan memejamkan mata sejenak. Yang lebih penting lagi, apa artinya itu baginya? Casey pernah berkata bahwa dia akan terbebas dari takdir jika dia mencapai jantung muara. Nah, inilah dia, di tempat sucinya yang paling dalam. Bahkan jika ada kuburan Desmond di depannya. Bagaimana cara memutus rantai takdir yang mengikatnya? Sunni ragu-ragu sejenak, merasakan rasa kagum yang sungguh-sungguh saat mendesah kuburan yang damai. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Jika dia ragu bahwa ada makhluk tak terbayangkan yang terkubur di sini, makhluk itu menghilang saat Sunni melintasi hamparan air gelap yang tenang dan mendekati pulau kecil. Semakin dekat dia, semakin sakral gua yang sunyi itu, dan semakin besar tekanan yang dia rasakan. Bahkan dalam kematian, makhluk yang beristirahat di dalam sarkofagus batu mengeluarkan cukup banyak energi untuk menghancurkan orang biasa dan membuat jiwa mereka runtuh.
Sementara itu, Sunni mampu mencapai pulau itu dan menginjakkan kaki di daratannya, meski dengan susah payah. Saat dedaunan layu berdesir di bawah kakinya, dia berjalan ke sarkofagus dan berhenti di depannya, memandangi permukaan tutup batu yang sudah lapuk. Kemudian, mengikuti dorongan hati, dia mengangkat tangannya dan membersihkannya dari dedaunan yang berguguran. Tidak ada tanda di sarkofagus, tidak ada ukiran. Tidak ada yang menunjukkan siapa yang dikuburkan di dalamnya, karena tidak ada tanda yang tersisa untuk mengingatnya. Itu terletak di antara akar pohon kuno, seolah-olah mereka tumbuh melaluinya. Atau darinya. Sambil menghela nafas panjang, Sunni terdiam dan mendengarkan intuisinya. Apa yang harus dia lakukan di sini? Intuisinya menyuruhnya untuk melihat ke atas. Dia melakukan hal itu, dan memperhatikan bahwa salah satu dahan pohon itu tergantung rendah, ditarik ke bawah oleh beratnya buah emas yang indah. Buah itu berkilauan saat terkena cahaya yang jatuh dari langit-langit gua. Sunni ragu-ragu beberapa saat, lalu mengangkat tangan dan dengan mudah memetik buah dari dahan. Pikirannya kacau. Apakah aku benar-benar melakukan ini? Tidak ada jawaban, tapi dia sudah berhasil sejauh ini. Sambil menghela nafas, Sunni mendekatkan buah itu ke mulutnya dan membenamkan giginya ke dalam dagingnya yang lezat. Itu adalah hal termanis yang pernah dia rasakan. Tanpa membuang waktu, Sunni memuaskan rasa laparnya dan memuaskan rasa lapar pertamanya dengan mengonsumsi buah mistis tersebut. Dia tidak tahu persis apa yang diharapkan, tetapi merasa bahwa itu akan seperti buah dari pohon suci yang tumbuh di dek pemutus rantai, yang mengandung esensi jiwa di dalamnya. Memang benar, itu juga bisa seperti buah dari Soul Devourer, yang berisi fragmen jiwa, serta memikat orang yang mengonsumsinya dengan kutukan berbahaya. Namun, hal semacam itu tidak terjadi. Setelah menghabiskan buah dewa, Sunni tidak menerima esensi maupun pecahannya. Dia juga tidak terpesona. Alih-alih, ada perasaan aneh di lubuk jiwanya. Perasaan yang sangat familiar. Mata Sunni melebar. Jangan bilang padaku. Saat berikutnya, dia menjerit keras dan jatuh ke tutup sarkofagus. Budak bayangan bab 1580 apa yang Anda inginkan? Dewa, ya Tuhan, rasa sakitnya sungguh luar biasa. Sungguh tidak terbayangkan. Itu adalah jenis rasa sakit yang bisa membunuh seseorang, atau setidaknya membuat dia pingsan dalam sekejap. Sayangnya, hal terakhir ini tidak terjadi, karena rasa sakitnya bukan bersifat fisik. Sebaliknya, sumbernya adalah jiwa Sunni, yang sedang diubah dan diubah. Bukan karena perubahannya setiap kali inti baru terbentuk, melainkan karena darah dan tulangnya telah diubah di masa lalu. Sunni memukul tutup sarkofagus dengan kekuatan yang cukup untuk membelah kulitnya dan jatuh ke tanah. Hamparan dedaunan melunakkan kejatuhannya. Apa-apaan ini? Bagaimana ini mungkin? Dia tahu apa yang terjadi padanya. Namun, dia tidak tahu mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana memakan buah emas dari pohon yang tumbuh di atas kuburan Oblivion menyebabkan hal itu terjadi. Bagaimanapun, Sunni tidak punya pilihan selain bertahan. Dia tidak segan-segan berteriak dan melolong kesakitan, terutama karena tidak ada seorang pun di sini yang menyaksikan keadaannya yang menyedihkan. Sialan, brengsek, sialan semuanya. Setelah keabadian, kali ini, secara harafiah, mengingat waktu tidak ada di muara, Sunni mendapati dirinya terbaring di tanah. Menatap dengan membabi buta ke arah mahkota indah pohon mistis. Tubuhnya terasa lemas, dan wajahnya basah oleh air mata. Kutukan. Yang satu itu pasti termasuk dalam kumpulan penderitaan paling mengerikan yang pernah dia alami. Tempat apa?
Mungkin bukan yang pertama, yang masih ditahan dengan mengaktifkan pesona di mana mataku, dari wafers Mas. Tapi itu adalah momen yang penuh percaya diri. Ah! Sunni mengerang, lalu dengan gemetar bangkit berdiri. Kemudian, dia menginventarisasi jiwanya. Rasanya berbeda, entah bagaimana. Dan jauh lebih ampuh. Sudah mengetahui apa yang akan dilihatnya, Sunni memanggil Rune. Tidak mungkin, bukan? Tapi itu bisa saja. Di sana, di bidang rune yang berkilauan, sebuah string baru muncul di daftar atributnya. Pucat seperti hantu, Sunni membaca, atribut, Fatet, Flame of Divinity, Master of Shadows, Blood Wave, Bone Wave, Marble Shell. Dan pada akhirnya, yang baru, tenunan jiwa. Dia menghirup udara, tertegun. Bagaimana sih? Berkonsentrasi pada string baru, dia membaca deskripsinya, deskripsi atribut, Anda telah mewarisi bagian dari garis keturunan terlarang Wafel. Jiwa Anda telah diubah dan diilhami dengan potensi yang kuat. Setan yang kesepian meneteskan air mata berdiri di atas kuburan yang terlupakan. Sebuah pohon tumbuh dari tanah tempat air mata iblis itu jatuh, dan dari sana tumbuh buah yang menakjubkan. Sunni menatap rune itu sebentar, lalu mengabaikannya dan berkonsentrasi pada jiwanya. Rasanya diperkuat, entah bagaimana. Esensinya terasa jauh lebih kuat, dan kecepatan pengisiannya jauh lebih cepat. Jiwa itu sendiri tampak lebih kuat dan tahan lama, mampu menahan sejumlah besar kerusakan dan mempertahankan integritasnya bahkan jika sebagian besar jiwa itu hancur seluruhnya. Sejenak menyelam ke dalam lautan jiwa, Sunni melirik ke 6 inti tanpa cahayanya. Mereka tidak terlihat jauh berbeda di permukaan, terlepas dari kenyataan bahwa api gelap yang menyala di dalamnya kini tampak lebih gelap dan lebih ganas. Namun, begitu dia mengintip ke dalam inti tubuhnya, apakah dia melihat sesuatu? Atau apakah dia melihat sekilas jalinan benang emas halus yang menciptakan pola anggun di dalam 6 matahari hitam? Sunni meninggalkan Solsi, gembira sekaligus bingung. Jadi, aku mewarisi bagian lain dari garis keturunan Wafel. Tenun jiwa, itu hebat. Memang benar, ini merupakan sebuah anugerah yang luar biasa. Tapi apa yang dilakukannya di sini? Sudah cukup mengejutkan menemukan makam Oblivion. Tetapi mengapa sebagian dari garis keturunan Wafel tertinggal di sana? Jika ada, itu seharusnya adalah garis keturunan Oblivion. Terlepas dari fakta bahwa tidak ada Dasmon kecuali Demon of Fate yang menciptakannya. Seolah-olah Wafel kehilangan sebagian dari dia, jiwanya di kuburan Oblivion, karena suatu alasan. Tapi kenapa? Bagaimana keduanya bisa terhubung? Dan apakah ini ada hubungannya dengan keganjilan aneh dalam jumlah daemon yang berpartisipasi dalam Doom War? Sunni tidak tahu, tapi semua itu sangat mencurigakan. Dan itu bahkan bukan pertanyaan yang paling mendesak. Ya, bagus sekali jiwaku menjadi lebih kuat. Tapi di manakah kebebasan yang dijanjikannya? Bagaimana Soul Wave bisa mematahkan belenggu takdir? Sunni mengerucutkan bibirnya, tidak yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Cassie salah? Seandainya dia, tapi kemudian, ada sesuatu yang mengalihkan perhatiannya dari pemikiran ini. Dari sudut matanya, Sunni memperhatikan detail yang tidak menyenangkan. Melihat ke bawah, dia menatap cahaya penuntun, yang telah menjauh darinya ketika dia terjatuh, dan sekarang tergeletak di sisi sarkofagus batu. Kristal di bagian atas tongkat suci itu masih bersinar. Namun, itu tidak menunjuk ke sarkofagus. Sebaliknya, itu menunjuk pada kegelapan di baliknya. Sunni perlahan mendongak, pada saat itu, rasanya seperti ada riak yang menyebar ke seluruh dunia.
Lingkungan di sekitarnya tiba-tiba terasa kurang penting, seolah-olah kenyataan itu sendiri perlahan menghilang. Matanya melebar, mimpi buruk mulai runtuh. Di suatu tempat yang jauh, Nevis pasti telah memberikan pukulan fatal kepada pencari pertama. Tapi Sunny tidak bisa terlalu lama berkonsentrasi pada pemikiran itu. Karena saat itu, dia melihat sesuatu bergerak dalam kegelapan. Bentuknya yang bungkuk dan menjulang tinggi membuatnya dipenuhi kengerian yang tak terlukiskan. Bagaimana aku tidak menyadarinya? Sebelumnya, makhluk raksasa telah bersembunyi di kegelapan gua yang luas, tersembunyi sepenuhnya dari penglihatannya, hidungnya, dan bahkan indera bayangannya, meskipun ukurannya sebesar bukit. Ia memiliki punggung yang bungkuk, mantel bulu hitam acak-acakan yang acak-acakan, paruh yang menakutkan, dan sayap besar yang lebar, bahkan ketika dilipat, menyembunyikan tubuhnya yang kurus. Dan jiwa keji yang dipenuhi dengan korupsi lebih banyak dari yang pernah dia lihat, menyebar keluar dari 6 simpul raksasa yang mengerikan. Teror terkutuk. Karena ngeri, Sunny mundur selangkah tanpa sadar. Dan saat dia melakukannya, sepasang mata bulat yang benar-benar gila menusuknya dengan tatapan gila. Tekanan yang mengerikan menimpanya, membuatnya sulit bernapas. Terkutuklah teror yang bersembunyi di balik makam Oblivion, adalah seekor burung raksasa, gila, dan sangat keji. Kutuk. Sunny mundur selangkah, tapi pada saat itu, burung keji itu menerjang ke depan, matanya yang gila menyala-nyala karena keserakahan dan keserakahan. Bahkan sebelum dia sempat bereaksi, dia tenggelam oleh bayangan menjijikkan itu. Dan kemudian, cakarnya menancap di dadanya. Sunny tersentak, namun, cakarnya tidak merobek dagingnya. Sebaliknya, mereka menyelam lebih dalam, menemukan jalan ke dalam jiwanya. Jika dia punya waktu untuk memasuki laut jiwa pada saat itu, dia akan melihat wujud tak berbentuk dari bibit burung pencuri keji yang direnggut oleh cakarnya yang bengkok. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Melewati jiwa Sunny, cakar itu menggali lebih dalam lagi, ke kedalaman dirinya yang bahkan belum dia ketahui keberadaannya. Dan di sana, mereka meraih sesuatu yang lain. Ketali yang tak terhitung jumlahnya yang melilitnya dengan erat, mengelilinginya seperti kepompong. Atau seperti tali yang menopang boneka. Sambil berusaha keras, burung keji itu meronta selama beberapa saat, dan merenggut tali itu juga, entah bagaimana merenggutnya dari keberadaannya. Sunny membuka mulutnya, mencoba berteriak. Namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Tapi ada suara lain. Suara mantra, berbisik ke telinganya saat mimpi buruk runtuh di sekelilingnya. Mimpi burukmu adalah, mimpi burukmu, kamu adalah. Ia tidak pernah selesai berbicara. Sebaliknya, suara yang familiar itu pecah dan tiba-tiba menjadi sunyi, meninggalkannya dalam keheningan yang sangat sunyi dan menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Dan kemudian, semuanya lenyap. Jantung muara telah hilang. Pohon indah dan sarkofagus yang berada di bawah dahan-dahannya juga telah hilang. Burung mengerikan yang menancapkan cakarnya ke dadanya tidak terlihat. Sunny mendapati dirinya berada dalam kegelapan total, dan kemudian, dia diusir dari kegelapan itu. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.